Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Eva Uhurina, Hafidah Rahmah, Lufi Rifaul Fadilah, dan Mary Afrilia Inayah. Memasuki slide yang pertama mengenai video pembelajaran 1, hasil analisis kami menunjukkan bahwa observasi awal pada video tersebut adalah seorang guru yang menggunakan video pembelajaran untuk mengajarkan tentang bagian-bagian tumbuhan. Lalu dalam kelompok kami memunculkan pertanyaan, mengapa guru memilih menggunakan video dan teka-teki silang dalam pembelajaran dan bagaimana ini dapat memengaruhi pemahaman peserta didik. Lalu, pada penjelasan dan hipotesis, guru memungkinkan menggunakan video karena visualisasinya membantu peserta didik dengan gaya belajar visual untuk lebih memahami konsep abstrak seperti bagian tumbuhan. Teka-teki silang digunakan untuk menjaga keterlibatan peserta didik dan agar peserta didik tidak mudah merasa bosan. Nah, alasan dari hipotesis tersebut adalah penggunaan video yang dapat membantu siswa untuk lebih memahami konsep yang abstrak. Jadi, visualisasi lebih mudah dipahami daripada hanya sekedar mendengar penjelasan verbal, dan teka-teki silang dapat menguji pemahaman sehingga menyenangkan dan mengurangi rasa bosan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu masih analisis video pertama. Observasi awal terhadap video pertama yaitu terdapat kelompok peserta didik yang belajar di luar kelas dengan mengamati tumbuhan secara langsung, sedangkan kelompok peserta didik lainnya tetap berada di dalam kelas. Pertanyaan yang muncul berdasarkan observasi awal tersebut yaitu: pertama, mengapa sebagian peserta didik lebih menyukai belajar di luar kelas dan sebagian lagi di dalam kelas dengan bimbingan guru? Apa yang menjadi dasar pemilihan tersebut? Kedua, peserta didik melakukan pembelajaran dengan cara yang berbeda. Mengapa demikian? Apakah proses pembelajaran yang berbeda mempengaruhi produk yang dihasilkan? Penjelasan atau hipotesis dari pertanyaan pertama. Beberapa peserta didik lebih senang belajar di luar kelas karena mereka memiliki gaya belajar kinestetik yang lebih mudah memahami pembelajaran melalui pengalaman langsung. Sementara, kelompok yang lainnya memerlukan bimbingan yang lebih intensif dari guru. Hipotesis dari pertanyaan kedua. Proses pembelajaran disesuaikan berdasarkan potensi dan juga minat setiap peserta didik. Hal ini bisa menjadi pengaruh produk yang dihasilkan. Alasan atau rasional pertanyaan pertama. Pembelajaran di luar kelas dapat meningkatkan pengalaman langsung dan observasi, yang penting untuk gaya belajar kinestetik dan kontekstual. Kelompok yang tetap berada di dalam kelas mungkin memerlukan bimbingan yang lebih dalam untuk memahami materi. Alasan atau rasional pertanyaan kedua, proses pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan potensi dan minat setiap peserta didik mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam video pertama, proses pembelajaran belum berlanjut pada pembuatan produk yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu analisis video kedua. Observasi awal terhadap video yaitu terlihat seorang guru membagi peserta didik berdasarkan hobi, seperti bernyanyi, menggambar, dan juga membuat replika sel. Pertanyaan yang muncul terhadap observasi awal tersebut yaitu: pertama, mengapa guru membagi peserta didik berdasarkan hobi untuk belajar tentang sel? Apa kaitannya dengan gaya belajar? Kedua, dalam video 2 ini, saya melihat peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Mengapa seperti itu?
Penjelasan atau hipotesis dari pertanyaan pertama. Guru membagi peserta didik berdasarkan hobi karena setiap hobi berkaitan dengan gaya belajar tertentu. Misalnya, menyanyi mendukung gaya belajar auditori dan menggambar mendukung gaya belajar visual. Penjelasan atau hipotesis pertanyaan kedua. Produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan berdasarkan potensi dan juga minat di setiap peserta didik. Alasan atau rasional pertanyaan pertama, teori pembelajaran diferensiasi mengatakan bahwa peserta didik belajar lebih efisien jika mereka diberi kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Alasan atau rasional pertanyaan kedua, siswa diberikan pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui minat, gaya belajar, dan potensi diri sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir, motivasi belajar, kreativitas, dan memaksimalkan potensi peserta didik berdasarkan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembelajaran diferensiasi produk. Pembelajaran diferensiasi produk ialah cara siswa mendemonstrasikan pembelajaran mereka melalui asesmen dan penilaian. Misalnya, dengan membuat produk berdasarkan pilihan yang tersedia, presentasi lisan, atau tertulis. Penugasan produk menjadi penting bukan hanya karena produk tersebut mewakili pemahaman dan penerapan luas siswa, namun juga karena produk merupakan elemen kurikulum yang paling dapat langsung dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, penugasan produk yang dirancang dengan baik dapat sangat memotivasi karena akan memiliki DNA dari pembuatnya. Selanjutnya, dalam diferensiasi produk, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya, ialah memberikan tantangan atau keragaman kepada peserta didik terkait hasil akhir pada proses pembelajaran. Selanjutnya, diferensiasi produk juga memberikan peserta didik pilihan untuk mengekspresikan pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, kriteria diferensiasi produk pada kegiatan pembelajaran. 1. Penugasan produk harus fokus pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penting yang ditentukan dalam sasaran tujuan pembelajaran. 2. Penugasan produk yang efektif harus dapat mendorong siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari semaksimal mungkin, selayaknya pekerjaan seorang profesional. 3. Penugasan produk harus memiliki kriteria keberhasilan yang jelas, menantang, dan spesifik, berdasarkan ekspektasi, tingkat kelas, dan kebutuhan individu siswa. 4. Penugasan produk berupaya untuk menarik minat siswa. 5. Tugas produk berkualitas tinggi ditulis dan dipandu dengan cara-cara yang mendukung keberhasilan siswa, baik dalam proses pengerjaan produk maupun produk itu sendiri. Selanjutnya, analisis video 1. Berdasarkan video yang ditampilkan, kesesuaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan pada pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang berdiferensiasi, produk belum terlihat sama sekali. Sebuah kelompok siswa menyelesaikan tugas yang sama, tidak ada keberagaman dalam tugas yang diberikan. Hasil analisis video kedua. Menurut kelompok kami, dalam video kedua yang menunjukkan berdiferensiasi pada aspek produk ada dalam tahap pembelajaran di akhir, yaitu pada saat penugasan. Dalam kegiatan tersebut, guru melaksanakan berdiferensiasi produk dengan membebaskan peserta didik menentukan tugas akhir sesuai dengan minat peserta didik. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme. Dengan memberikan pilihan produk, siswa dapat mengkonstruksi pemahaman mereka melalui cara yang paling relevan dan bermakna bagi mereka. Setelah mendengarkan pemaparan dari kelompok 3, dapat kita simpulkan bahwa salah satu aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi produk, dapat diterapkan di kelas. Dengan mengintegrasikan pada teori belajar konstruktivisme, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan untuk peserta didik.
Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai hasil analisis video pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.